karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab. Terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Syekh Pak Abud terkait dengan tersambungnya atau tidaknya dzurriyyah Rasulullah SAW di bumi Indonesia ini tidak menyurutkan kealiman seseorang, karena sesungguhnya lah kemuliaan di sisi Allah hanya dilihat daripada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di sisi Allah tidak dipandang dari nasab, jabatan, terah, kekayaan, kegantengan, kecantikan. Tapi kemuliaan di sisi Allah dilihat dari kadar ketakwaan masing-masing. Sehingga manakala mereka mengagungkan jabatan, kekayaan, kesempurnaan fisik, bahkan mengagungkan nasabnya, justru itu akan menghalangi kedekatan manusia atau umat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Bahabud mengatakan bahwa apa yang jadi masalah seandainya para Habib tersambung atau tidak. Tersambung juga apa masalahnya, tidak juga apa masalahnya, dan kenapa dipermasalahkan. Yang saat ini berkembang di khalayak masyarakat luas karena ada faktor seorang oknum yang justru mengobrak-abrik rumah tangganya sendiri, dan itu disikapi dengan seorang ulama muda Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dengan menulis sebuah karya dinukil dari beberapa referensi kitab-kitab terdahulu mengenai bagaimana dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu tersambung atau tidak, karena secara sifat kok jauh panggang daripada api, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memberanikan diri dengan menyuarakan dan menulis melalui bisikan hati dengan tidak ingin hal itu menjadi polemik berkepanjangan. Maka tesis tentunya harus disandingkan dengan tesis pula. Apa yang disampaikan oleh Syekh atau mungkin Habib Pak Abud ini seyogianya disikapi dengan bijaksana, dengan arif, karena rasa emosi dengan negatif akan menimbulkan polemik-polemik baru. Kalau manakala tidak tersambung pun
seorang itu dilihat dari sifat, kealiman, tingkah laku, bagaimana mengayomi masyarakat. Kalau punya jamaah, bagaimana bisa merangkul jamaahnya, bisa memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang notabene ingin menyerap ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak meninggalkan kultur budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga masyarakat yang terdiri dari beberapa suku budaya inilah bisa menyerap, bisa menerima dengan hati apa yang diajarkan, karena sesuatu yang diajarkan lewat suara hati akan diterima dengan hati pula. Manakala ajaran syiar agama itu disuarakan hanya dengan lisan, tidak sampai dengan hati, tentunya ini akan sulit untuk diterima karena akan dibumbui-bumbui dengan bumbu-bumbu fanatisme, bumbu-bumbu mahabbah buta yang nantinya akan menjerat, menggiring opini bahwa ajaran itu saklek, tidak luwes, tidak lentur sesuai kultur budaya di Indonesia ini. Kita mendengar sejarah-sejarah dari para masyayikh, ya, para muassis sebuah organisasi yang tentunya mengedepankan sebuah akal yang didasari oleh hati yang jernih, bisa masuk ke suatu daerah tanpa pertumpahan darah karena bisa membaur dengan kultur budaya masyarakat di bumi Nusantara ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh para ulama, para syekh, para masyayikh itu bisa ajur ajar, ya, bisa menjadi sebuah pencerahan bagi umat manusia di Indonesia ini, agar semua gamblang terang benderang bagaimana ajaran Rasul ini tidak sulit, tidak sukar, justru mempermudah sebagai bangsa untuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat luas, baik itu yang beragama Islam maupun tidak, baik itu yang punya kepribadian secara sosial berbeda, tapi agama ini bisa merangkul, tidak memukul. Jadi intinya, marilah kita sebagai anak bangsa Indonesia ini bisa mensikapi suasana yang saat ini sedang sedikit panas sehingga menjadi jernih kembali, tidak memaksakan kehendak manakala itu tidak sesuai harapan-harapan. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ba'abud ini menjadi pencerahan karena tersambung atau tidak pun duriyah Rasulullah SAW di bumi Nusantara ini, manakala berbaur dengan masyarakat, manakala memberikan pencerahan, ceramah yang baik, dengan budi pekerti yang baik, tentunya akan diterima dengan legowo, dengan senang hati, dengan tangan terbuka oleh bangsa negara di mana kita saat ini berbicara. Segala hilaf, mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum.